welcome to DDS, DJ Difabel Service. Salam semangat, salam sehat, dan shalom. Oleh kemurahan Tuhan, kita sudah berada pada bulan yang ke-11. Tak terasa pandemi COVID-19 sudah kurang lebih 7 bulan kita jalani. Dan kita masih ada karena rahmat Tuhan buat kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita gunakan waktu yang ada untuk kita beribadah bersama-sama dalam DDS, DJ Difabel Service, sebuah video ibadah khusus untuk difabel atau penyandang disabilitas, tetapi juga terbuka untuk umum. Tetapi mari sebelum kita memulai segala sesuatu, mari kita serahkan dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk rahmat-Mu yang besar yang masih Kau curah limpahkan buat kehidupan kami. Kami masih boleh menikmati hidup yang Kau berikan. Biarlah kami memanfaatkan hidup yang Kau berikan untuk kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan mempersembahkan seluruh kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, segera kami akan mulai ibadah ini. Biarlah Roh-Mu yang menguasai kami, mulai dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Kami mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, hanya oleh karena rahmat Tuhan, kita masih bisa ada, kita masih bernafas sekarang, menikmati berkat daripada Tuhan. Oleh sebab itu mari kita agungkan rahmat Tuhan yang begitu luar biasa atas kehidupan kita. Amin. Rahmat Tuhan selalu menjadi pujianku, sebab olehnya ku telah dibebaskan. Ku tak sadar besar kasih-Nya padaku, melebihi tiap kesalahanku. Selamanya ku akan memandang Golgota, di mana Yesus mati bagiku. Besar rahmat bagiku, orang berdosa, jauh melebihi kesalahanku. Oleh rahmat Tuhan mengangkat hidupku dari suatu lembah kenistaan, dengan kuasa yang menyadarkan
memandang Golgota, di mana Yesus mati bagiku. Besar rahmat bagiku, orang berdosa, jauh melebihi kesalahanku. Selamanya ku akan memandang Golgota, di mana Yesus mati bagiku. Besar rahmat bagiku, orang berdosa, jauh melebihi kesalahanku. Besar rahmat bagiku, orang berdosa, jauh melebihi kesalahanku. Puji nama Tuhan. Rahmat Tuhan selalu melebihi segala dosa-dosa kita. Sungguh tidak terbayangkan bagaimana kita, manusia yang berdosa, kembali diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menerima keselamatan melalui kurban dirinya sendiri, kurban yang sempurna. Sebab itu mari kita mau gunakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita mempersembahkan kehidupan kita juga menjadi persembahan yang sempurna sama seperti Dia. Kita akan segera menyambut firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan. Berikan kesempatan untuk belajar dari kesalahanku di masa yang telah lalu. Kau berikan ku iman untuk mencoba lagi sampai ku jadi sempurna seperti-Mu. Meskipun ku jatuh berulang kali, namun oleh kasih-Mu ku bangkit kembali, ku
tak dapat sungguh menyia-nyiakan kepercayaanmu terhadapku, Tuhan. Kau berikan ku iman untuk mencoba lagi sampai ku jadi sempurna sepertimu. Meskipun ku jatuh berulang kali, namun oleh kasih-Mu ku bangkit kembali. Ku tak dapat sungguh menyia-nyiakan kepercayaanmu terhadapku, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang masih Engkau berikan bagi kami. Bahkan Engkau memberikan kepercayaan kepada kami untuk bangkit kembali, untuk menjadikan kehidupan ini sebagai persembahan yang sempurna bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau berikan ku iman untuk mencoba lagi sampai ku jadi sempurna seperti-Mu. Sampai ku jadi sempurna seperti-Mu. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan, anugerah, kepercayaan-Mu yang kembali Engkau berikan buat kami. Khususnya pada saat ini Tuhan, kami sedang menghadap hadirat-Mu. Kami menantikan Engkau yang berfirman bagi kami, mengurapi hamba-Mu yang lemah, yang kecil dan tidak berguna ini Tuhan, untuk Engkau pakai boleh memberitakan kebenaran firman-Mu. Ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa hamba-Mu ini, kuduskan hamba-Mu untuk bisa memandang keajaiban-keajaiban firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah kesempatan yang masih Engkau berikan buat kami. Kami segera menyiapkan diri kami, memberikan tempat yang terbaik untuk menerima seluruh kebenaran firman-Mu. Puji nama Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan. Amin. Kembali saya menyapa kita semua. Shalom. Kiranya damai, sejahtera, sukacita, dan kasih Allah tetap menaungi kehidupan kita. Mari segera kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini akan bekerja buat saya yang menyampaikan kebenaran firman, buat saudara-saudara yang menyaksikan dan mendengarkan. Mari kita akan segera memasuki tema, dan tema yang saya ambil kali ini adalah persembahan yang sempurna. Mari kita membaca dalam Ibrani pasal 10 ayat 1 sampai 18. Kali ini sedikit akan lebih banyak ayat yang kita baca, tetapi tidak mengapa, biar kita bisa menerima seluruh kebenaran firman Tuhan. Mari kita membaca. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan kurban yang sama,
yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan kurban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh kurban-kurban itu, setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu, ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, "Kurban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, engkau tidak berkenan." Lalu aku berkata, "Sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku." Di atas ia berkata, "Kurban dan persembahan, kurban bakaran dan kurban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat." Dan kemudian katanya, "Sungguh, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Yang pertama ia hapuskan, supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan kurban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia, setelah mempersembahkan hanya satu kurban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu kurban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, "Inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu." Ia berfirman pula, "Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka." Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan kurban karena dosa. Puji Tuhan, di sini kita bisa melihat bahwa persembahan yang sempurna, yaitu kurban dari Yesus dengan tubuh dan darahnya sendiri, itu merupakan hakikat dari keselamatan. Sementara ibadah dari hukum Taurat itu hanya merupakan bayangan saja dari keselamatan, dan itu tidak akan menyempurnakan mereka yang melakukannya. Sebab kurban lembu jantan dan kurban domba jantan tidak mungkin bisa menghapuskan dosa. Itu sebabnya dalam sebuah nubuatan tentang kedatangan Tuhan Yesus ke dunia, di dalam Mazmur 40 ayat 7-9, disitulah dinyatakan kehendak Allah, yaitu kurban dan persembahan tidak dikehendaki oleh Allah, tetapi hanya Yesus yang diperkenan oleh Allah, karena dialah yang akan melakukan kehendak Tuhan, karena dialah yang akan menggenapi seluruh hukum Taurat dengan mengorbankan tubuh dan darahnya sendiri. Jadi Yesus telah menjadi kurban persembahan yang sempurna, yang menggantikan kurban sembelihan lembu dan domba. Sebab kalau tidak ada Yesus yang menjadi kurban, maka kurban lembu dan domba akan terus berulang-ulang dikurbankan setiap hari, dan itu tidak dapat menghapuskan dosa. Saya nggak bisa membayangkannya, bagaimana jika hal itu terjadi. Berapa banyak lembu, berapa banyak domba, berapa banyak kambing yang harus disembelih dan dikurbankan. Kemudian apakah
imam-imam itu nggak akan mual kalau tiap hari makan daging melulu. Terus kemudian apakah imam-imam itu tidak akan menjadi obesitas karena setiap hari memakan daging? Karena mereka kelebihan kalori. Saya tidak bisa membayangkan hal itu. Tetapi untung Yesus sudah menggenapi dengan dia menjadi kurban yang sempurna. Itu sebabnya mari betapa kita harus sangat-sangat bersyukur karena kita mempunyai kurban yang sempurna. Kita sudah ditebus dari segala dosa-dosa kita. Puji nama Tuhan. Terutama kita sangat bersyukur bahwasanya kita yang nggak ada kaitan apa-apa dengan hukum Taurat karena kita bukanlah bangsa pilihan, tetapi oleh karena anugerah dan kehendaknya, maka kita bisa menerima keselamatan melalui kurban yang sempurna daripada Yesus ini. Dan hanya satu kali saja, tidak perlu berulang-ulang kali dia berkurban dan menguduskan kita. Bahkan dia akan menyempurnakan kita. Puji nama Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita sekarang, apakah setelah kita diselamatkan, apakah setelah kita dikuduskan bahkan disempurnakan melalui kurban Yesus yang sempurna ini, kemudian kita bersantai-santai dan tidak melakukan apa-apa? Atau malah bahkan apakah kita boleh bermain-main dengan dosa? Alkitab atau firman Allah mengatakan tidak demikian. Tetapi justru kita harus menghargai atau memberikan penghormatan kepada Yesus kurban yang sempurna ini. Tetapi bagaimana sih aplikasinya, caranya kita menghargai dan memberi penghormatan kepada kurban Kristus ini? Bagaimana caranya? Kita akan melihat bagaimana ada sebuah nasihat yang luar biasa dari seorang Rasul Paulus. Kita akan membaca bagaimana aplikasi menghargai dan memberikan penghormatan kepada kurban Kristus ini. Kita baca dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Inilah sebuah nasihat yang sangat baik sekali untuk kita dalam hal menghargai atau memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada kurban Kristus, kurban yang sempurna ini, yaitu kita pun juga harus mempersembahkan tubuh kita, hidup kita sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dan dikatakan itu adalah ibadahmu yang sejati. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan ibadah yang sejati itu juga adalah sebuah persembahan kurban sembelihan yang sejati. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa tubuh kita, hidup kita yang sudah disucikan dari dosa, maka kita wajib untuk mempersembahkannya sebagai kurban persembahan dan ibadah yang sejati kepada Allah. Puji nama Tuhan. Inilah aplikasi yang bisa kita lakukan pada zaman akhir ini, zaman sekarang ini. Dan melalui ibadah ini, kita senantiasa dilatih untuk memberikan penghormatan dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tuhan Yesus. Dan untuk sekarang ini, dalam ibadah online, ini juga adalah sebuah sarana yang tepat yang diberikan oleh Tuhan untuk menguji sejauh mana penghormatan kita kepada Tuhan. Karena kalau kita beribadah di gereja, kita bisa aja menjadi jaim
karena banyak orang yang akan memperhatikan kita, sehingga kita akan menjaga setiap tingkah laku kita. Dan di gereja pun tentunya masih ada, saya juga melihat sendiri, masih banyak beberapa orang di dalam gereja, dia menjadi amnesia. Artinya dia lupa tempat dan waktu. Di dalam ibadah, di dalam gereja, dia masih bisa sempat-sempatnya melihat sosial media, chatting dengan temannya, dan siapa yang nge-like, siapa yang melihat profil statusnya, itu yang mereka lakukan. Bahkan yang lebih parah lagi adalah ada yang main game pada saat ibadah. Itu merupakan sebuah sikap yang tidak terpuji di hadapan Tuhan. Itu sama sekali tidak menghormati Tuhan. Pendeta yang berkhotbah tidak dihormati, pelayan-pelayan yang melayani tidak dihormati, apalagi Tuhan tidak dihormati. Padahal saat ibadah online, kita juga bisa melakukan hal itu. Kita malah tidak ada orang yang melihat. Dan dalam ibadah online ini seringkali kita bisa juga asal-asalan, kita banyak komen. Jujur saya sendiri juga sempat memberikan komen bagaimana pujiannya, bagaimana firmannya. Tetapi itu biarlah menjadi sebuah latihan buat kita, latihan yang baik untuk kita bisa menghargai, bisa memberikan penghormatan kepada Tuhan, bisa beribadah dengan sepenuhnya, bukan sambil bersantai-santai, bukan sambil nyemil, minum teh atau minum kopi seperti melihat film atau video. Jadi jangan kita berpikir bahwasanya Tuhan tidak melihat hal itu ya. Tuhan melihat bagaimana sikap kita. Tuhan sebenarnya nggak butuh kesetiaan kita dalam mengikuti ibadah yang ada, ibadah-ibadah online atau nantinya ibadah-ibadah di gereja yang kembali mulai dibuka. Tetapi justru yang dia lihat adalah bagaimana sih penghargaan kita, bagaimana sih penghormatan kita kepadanya. Itu sebabnya beribadah yang sejati itu artinya adalah ibadah yang meneladani Tuhan Yesus, yaitu mempersembahkan diri menjadi kurban yang sempurna, yang berkenan kepada Tuhan. Kita harus memiliki sikap yang menyenangkan hati Tuhan pada saat kita beribadah. Dan ibadah itu bukan hanya saat kita berada di gereja ataupun ibadah pada saat ibadah online. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus menyatakan bahwa kita adalah orang yang beribadah. Kita adalah orang yang mempersembahkan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita melihat bahwasanya hasil dari ibadah yang sejati dalam Roma 12 ini adalah pembaharuan budi, sehingga kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi justru kita bisa mengetahui manakah yang menjadi kehendak Allah bagi kita, yaitu apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, bahkan adalah yang sempurna. Jadi justru melalui ibadah yang sejati inilah hidup kita bisa menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, bahkan yang sempurna. Sama seperti Yesus. Sebab di dalam ibadah sejati itulah sebenarnya kita sedang mengalami pengampunan daripada dosa-dosa kita. Bahkan dosa-dosa kita ini dilupakan oleh Tuhan. Seperti kita seolah-olah tidak pernah berbuat dosa sebelumnya. Itu dalam pandangan Tuhan. Kemudian kita juga mengalami penyucian dari Tuhan melalui firman dan Roh Kudus, sehingga Tuhan mengadakan sebuah perjanjian baru dengan kita. Mari kita akan membaca itu sebagai ayat yang terakhir dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 33. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka
untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi kita bisa melihat, jangan sampai kita ini seperti bangsa Israel, di mana sudah dibebaskan dari perbudakan dosa dari Mesir, tetapi masih saja sikapnya kurang ajar sama Tuhan, masih saja tidak menghargai Tuhan yang sudah membebaskan mereka. Itu sebabnya Tuhan mengadakan perjanjian yang baru, sama seperti kepada kita. Dia juga mengadakan perjanjian baru, bahwa Dia akan menaruh hukumnya dalam diri kita, dalam hidup kita, sehingga hidup kita ditulisi oleh firman Tuhan, sehingga Allah itu menjadi Allah kita dan kita menjadi umat Allah. Jadi sungguh berbahagia ketika kita menerima kurban daripada Yesus yang sempurna ini. Itu berarti kita pun juga harus memberi hidup kita untuk menjadi persembahan. Paling tidak adalah persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Dan kita akan memuncak untuk menjadi persembahan yang sempurna, sama seperti Dia yang adalah sempurna. Puji nama Tuhan. Inilah firman Tuhan yang menjadi berkat buat kita sekalian. Saya percaya apapun yang kita alami saat ini, Tuhan akan selalu menyertai kita, sebab Dia selalu berjanji buat kita, bahkan selalu memperbarui janjinya buat hidup kita. Saya berdoa untuk Sobat Difabel mungkin yang saat ini masih mengalami minder, merasa rendah diri. Sobat Difabel, janganlah menjadi minder, janganlah rendah diri, karena engkau sangat berharga di hadapan Tuhan. Untuk menebus hidupmu, untuk menebus segala dosa-dosamu, Yesus rela menjadi kurban yang sempurna buat kita, untuk melepaskan kita daripada segala dosa. Itu sebabnya hargailah dirimu, hidupmu sangat berharga di hadapan Tuhan, karena engkau ditebus dengan darah yang sangat mahal, bahkan yang paling mahal, yang tidak dapat digantikan oleh apapun. Oleh sebab itu bangkitlah di dalam kasih Tuhan, di dalam tuntunan Roh Kudus-Nya. Percayalah diri untuk kita bisa memuliakan nama Tuhan. Apapun keadaan saudara, Sobat Difabel, saya percaya selalu akan ada kelebihan yang Tuhan taruh dalam diri kita. Mari kita gali potensi yang ada dalam diri kita, untuk kita bisa memuji, memuliakan nama Tuhan melalui apapun yang kita kerjakan, melalui apapun yang kita perbuat, melalui apapun yang kita perkatakan. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan menyatakan bahwa persembahan yang sempurna inilah yang menjadikan kita juga bisa menjadi persembahan yang sempurna. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Saat ku berada di dalam kegelapan, penuh dengan dosa-dosa, namun di saat itu justru Dia persembahkan tubuhnya dan berkurban untuk menebus segala
dosaku. Terima kasih. Amin. Oh, puji Tuhan. Mau bersyukur, memuji segala kebaikan-Mu Tuhan. Dia tak ingat dosa-dosaku, bahkan Ia menguduskan aku, supaya aku pun menjadi persembahan yang sempurna seperti Dia. Puji Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu buat kami Tuhan. Justru pada saat kami ada dalam kegelapan, Kau datang. Itulah satu kurban yang telah Dia curahkan di atas salib-Nya yang mulia. Sebab itu ku bersyukur dan memuji Engkau Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Dia tak ingat dosa-dosaku, bahkan Ia menguduskan aku, supaya aku pun menjadi persembahan yang sempurna seperti Dia. Dia tak ingat dosa-dosaku, bahkan Ia menguduskan aku, supaya aku pun menjadi persembahan yang sempurna seperti Dia. Dia tak ingat dosa-dosaku, bahkan Ia menguduskan aku, supaya aku pun menjadi persembahan yang sempurna seperti Dia. Persembahan yang sempurna seperti Dia. Persembahan yang sempurna seperti Dia. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Justru pada saat kami berada dalam kegelapan, justru Engkau menunjukkan pandangan-Mu kepada kami. Engkau mau berkorban buat kami dengan tubuh dan darah-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih untuk harga penebusan yang sangat mahal bagi kami, manusia yang berdosa, manusia yang tidak layak menerima anugerah Tuhan.
tetapi Engkau menyatakan keselamatan itu buat kami. Bahkan pribadi-Mu adalah hakikat daripada keselamatan itu sendiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kurban-Mu, kurban yang sempurna bagi kami. Tetapi sekarang ajarkan kami Tuhan, ketika kami sudah menerima kurban-Mu yang sempurna, maka seharusnya hidup kami pun dipersembahkan menjadi kurban yang hidup, yang kudus, yang berkenan, dan yang sempurna bagi Engkau Tuhan. Tentunya masih banyak kekurangan kami. Ampunilah segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami masih belum mempersembahkan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau. Kami masih mempersembahkan hidup kami untuk kepentingan yang lain, untuk hal-hal yang jasmani, hal-hal yang tidak berkenan kepada Engkau. Tuhan, ampuni. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh mempersembahkan kehidupan kami menjadi sebuah ibadah yang sejati, ibadah yang berdampak, ibadah yang memberikan hasil keubahan kehidupan kami, di mana Engkau, pribadi-Mu, Allah Tritunggal, tinggal di dalam kami. Engkau menyatakan bahwa Engkau menjadi Allah kami, dan kami adalah umat kesayangan-Mu. Puji Tuhan, sebuah rencana agung yang masih Engkau berikan buat kami. Kiranya kami boleh mengerti hal itu, dan kami boleh semakin teguh di dalam Engkau. Kami mau senantiasa mengasihi Engkau Tuhan, oleh karena Engkau terlebih dahulu sudah mengasihi kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa saat ini untuk seluruh sobat difabel, untuk semua orang yang menyaksikan tayangan ini, apapun keadaan mereka. Mungkin saat ini mereka berseru memohon pertolongan-Mu, mungkin saat ini mereka lagi dalam ada masalah Tuhan. Tuhan, Kau memberikan solusi dan jawaban. Kau memberikan pertolongan-Mu bagi mereka. Engkau hadir menemani kehidupan mereka. Dan kami percaya, sebab Engkau senantiasa memberikan perjanjian yang baru buat kami. Ajar kami untuk mengerti, untuk kami juga masuk di dalam perjanjian yang baru itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami percaya segala apapun yang menjadi pergumulan kami, Engkau yang akan menjawabnya. Kau yang akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Bahkan segala sakit penyakit yang mungkin masih kami derita saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bilur-Mu saat ini menjamah dan menyembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk persekutuan yang indah bersama dengan Engkau. Berterima kasih Tuhan, Tuhan masih menyertai kami sampai dengan bulan yang ke-11 ini Tuhan. Penghujung tahun kembali kami akan merayakan Natal. Kiranya Tuhan menolong kami, bukan hanya kami sekedar merayakan Natal Tuhan, tetapi kami boleh semakin mengerti, semakin memaknai apa maksud Engkau hadir buat kehidupan kami, apa maksud Engkau berkurban bagi kami dan menguduskan kami. Puji Tuhan, inilah menjadi doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami akan berdoa, bersyafaat, tentunya masih buat negara dan bangsa kami Indonesia yang masih terdampak oleh pandemi COVID-19, masih terdampak dalam perekonomian, masih terdampak dalam banyak hal di bangsa ini. Tuhan, Kau tolong Tuhan, supaya bangsa ini boleh tetap menjadi bangsa yang beribadah kepadamu, bangsa yang percaya kepadamu. Tuhan, kami menyerahkan pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajarannya, buat aparat keamanan, TNI, Polri, dan seluruh jajarannya, buat seluruh lapisan masyarakat apapun, dari golongan apapun kami Tuhan. Tuhan, tolong kami, ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kami, bawa bangsa kami keluar daripada segala kesusahan yang ada akibat dari pandemi COVID-19 ini Tuhan, supaya kami boleh memuliakan nama-Mu, memberikan kesaksian yang baik untuk memuliakan nama-Mu. Puji nama Tuhan, kami masih juga berdoa untuk bangsa-bangsa di dunia yang juga masih mengalami pandemi COVID-19. Ada beberapa banyak gejala politik, peperangan yang ada. Oh Tuhan, kiranya Kau mengampuni mereka semua. Tolong Tuhan, supaya mereka boleh mengenal Engkau, sehingga kehidupan mereka ada damai sejahtera, sehingga tidak saling menuding, saling menuduh, saling mencurigai, bahkan kemudian akhirnya berperang. Tuhan, tolong damaikanlah mereka semua. Oleh karena Engkau, mereka butuhkan Engkau Tuhan. Pakai kami menjadi saluran-saluran berkat untuk memberitakan tentang nama-Mu, tentang keselamatan yang daripada-Mu.
Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk staf medis yang ada. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan, lindungi, jagai mereka. Memberikan mereka kekuatan untuk juga bisa merawat seluruh setiap pasien yang ada. Dan vaksin-vaksin segera didistribusikan dan diuji kepada masyarakat dengan prosedur-prosedur yang benar, yang tidak melanggar aturan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami. Kami juga berdoa teringat kepada gereja-gereja-Mu. Mungkin saat ini sudah ada beberapa gereja yang membuka ibadah, tetapi juga sebagian besar masih dengan ibadah online. Tuhan, apapun ibadah kami, yang penting adalah kami menghargai dan menghormati kehadiran-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih sebab hanya Engkau yang menjadi kekuatan hidup kami. Terima kasih. Inilah doa kami yang masih banyak penuh dengan kekurangan, tetapi Engkau yang akan menyempurnakan. Dan saat ini Tuhan, kami mau memohonkan berkat-Mu, kiranya Engkau curahkan bagi kami semua Tuhan. Berkat yang luar biasa, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu dicurahkan melimpah buat kami, mulai saat ini, bahkan sampai kepada kedatangan-Mu untuk selama-lamanya. Kami bersama dengan Engkau, dan kami mau menerima berkat-Mu untuk kembali kami juga salurkan kepada yang lain. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah menerima berkat-Mu dan salurkan berkat-Mu. Puji Tuhan. Amin. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name in the land that is plentiful, where your streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found in the desert place. Though I walk through the wilderness, blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name when the sun's shining down on me, when the world's all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name on the road marked with suffering. Though there's pain in the offering, blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say,
glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed